Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan NIM G2002011 jurusan S1 Gizi. Terlebih dahulu di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dian Furkani Hamdan, SKM MKes selaku dosen pembawa materi patofisiologi. Di sini saya akan menjelaskan penyakit patofisiologi, yaitu tifus atau tipus. Nah, adapun pengertian dari penyakit tipus atau tifus ini yaitu tipus adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam 7 hari. Nah, gangguan pada saluran cerna juga berpengaruh pada kesadaran kita. Nah, dalam masyarakat, dua penyakit ini dikenal dengan nama tipes atau typhus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella dan hanya didapatkan pada manusia. Penularan penyakit ini hampir selalu terjadi melalui makanan atau minuman yang terkombinasi. Nah, lanjut. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2009, bahwa jumlah kejadian tifoid atau paratifoid di rumah sakit adalah mencapai 80.850 kasus pada penderita rawat inap dan 1.013 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan pada tahun 2010, penderita demam tifoid dan paratifoid yaitu mengalami penurunan berjumlah 41.081 kasus pada penderita rawat inap, dan jumlah pasien yang meninggal dunia juga mengalami penurunan sampai dengan angka 276 jiwa. Demam tifoid atau tifus abdominalis banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara Indonesia pada bagian kota Ternate. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan higien pribadi dan sanitasi lingkungan, seperti higien perorangan yang rendah, lingkungan yang kumuh, kebersihan tempat-tempat umum, ramah makan dan restoran, yang kurang dari perilaku masyarakat yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Nah, seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan akan menimbulkan peningkatan penyakit-penyakit menular termasuk tifoid ini. Jadi, penyakit tifus atau tifoid ini yaitu termasuk dalam penyakit menular. Nah, tifoid ini juga menyerang manusia dengan masuk ke saluran pencernaan melalui aliran perdarahan, darah masuk ke hati dan limfa. Kemudian gejala yang biasanya muncul itu seperti demam lebih dari 1 minggu. Menurut WHO, demam tifoid terjadi sekitar 15 juta kasus per tahun di dunia, dan Indonesia merupakan negara dengan angka kejadian demam tifoid yang tinggi, yaitu mencapai 900.000 kasus per tahun, disertai dengan 20.000 kematian per tahun. Nah, demam tifoid apabila tidak segera ditangani atau diobati dapat menyebabkan timbulnya komplikasi, yaitu seperti perdarahan atau perforasi, perlubangan usus, dan pneumonia. Nah, tata laksana pada demam tifoid yang masih sering digunakan adalah seperti istirahat, terapi penunjang, serta pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik merupakan zat kimiawi yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan merupakan obat yang berbahaya apabila disalahgunakan. Nah, penggunaan obat antibiotik sebaiknya didasarkan dengan asas penggunaan obat rasional, yaitu tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, serta waspada efek samping. Nah, adapun gejala penyakit tifoid atau tifus, yaitu gejala pertama, gejala demam tifoid sangat luas dan bervariasi. Pada umumnya, seseorang dicurigai terkena penyakit tifoid bila mengalami demam lebih dari 7 minggu dan tidak mereda dengan menggunakan obat penurun panas. Nah, adapun gejala demam tifoid antara lain seperti
rasa lemah, nyeri kepala, nyeri pada persendian, nyeri pada otot-otot tubuh, perut terasa kembung dan nyeri, diare atau sulit buang air besar, mual dan muntah, batuk tanpa gelisah. Nah, di sini ada pun makanan yang dianjurkan dan harus dihindari oleh penderita tifus. Nah, di sini beberapa jenis makanan yang dianjurkan untuk penderita tifus seperti makanan tinggi kalori. Nah, yang pertama itu makanan tinggi kalori. Penderita tifus sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori seperti kentang, pisang, nasi, pasta, dan roti. Makanan yang tinggi kalori akan membantu memberikan kekuatan energi untuk pemulihan. Kemudian perbanyak asupan cairan. Mengonsumsi air putih dan buah yang kaya air membantu mengembalikan kadar air dalam tubuh yang terkuras akibat penyakit tipes. Nah, yang ketiga, makanan kaya karbohidrat. Karbohidrat juga dibutuhkan oleh penderita tipes untuk mencukupi kebutuhan energi. Namun, pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat yang mudah dicerna, seperti bubur, telur rebus, atau kentang. Nah, yang keempat ada produk susu. Produk susu seperti yogurt dapat membantu asupan energi. Nah, makanan mengandung protein juga mudah dicerna sehingga mampu meningkatkan energi tubuh yang dibutuhkan tubuh dalam proses pemulihan. Nah, kemudian makanan yang harus dihindari untuk mempercepat pemulihan penderita tipes juga harus menghindari beberapa jenis makanan seperti makanan berserat tinggi. Makanan berserat tinggi seperti sereal gandum dan roti gandum dapat mengganggu sistem pencernaan karena sulit dicerna. Itu sebabnya jenis makanan ini harus dihindari oleh penderita tipes. Kemudian ada makanan berminyak atau gorengan. Mentega harus dihindari saat demam tifoid atau tifus karena dapat memperburuk gejala. Makanan pedas dan asam seperti makanan berminyak, makanan pedas dan asam bisa memperburuk peradangan di usus. Oleh karena itu, penderita tipes disarankan untuk menghindari makanan seperti cabai, lada, dan saus pedas. Kesimpulan, dari kesimpulan ini, kebersihan lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam penularan demam tifoid atau tipes ini. Sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diduga tercemar atau yang kebersihannya patut dipertanyakan. Sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diduga tercemar atau kebersihannya patut dicurigai. Nah, jangan lupa juga selalu makan makanan yang sehat, bersih, tidak tercemar dengan bakteri, dan tetap menjaga imun. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.